Pada video berikut aku akan berbagi tentang deskriptif statistik menggunakan stata, di mana nanti ada 3 jenis statistik deskripsi yang paling sering digunakan di dalam penelitian kuantitatif. Jadi nanti kita juga akan mempraktikkan langsung bagaimana kita menggunakannya di dalam stata dengan perintah ataupun komen. Pertama, aku akan berbagi tentang apa yang saya maksud tadi 3 poin paling penting dalam uji ini. Yang pertama adalah frekuensi distribusi. Ya, ini menjelaskan bahwa ketika kita memiliki beberapa variabel yang terbatas secara kategori ataupun jumlah, untuk memudahkan kita melihat ataupun mengenali bagaimana variabel itu berdistribusi, kita bisa menggunakan yang namanya frekuensi distribusi. Ya, frekuensi distribusi ini menunjukkan kepada kita bagaimana beberapa kasus, kalau di sini disebut kasus, mungkin kalau di bahasa statanya variabel ataupun label seperti itu yang bisa kita gunakan, tetapi secara umum case ya, dan menunjukkan persentase dari case tersebut terhadap beberapa kategori yang ada di dalam variabel. Untuk yang kedua, ada disebut measure of central tendency, ataupun bisa kita sebut dalam bahasa Indonesianya adalah pusat data atau pemusatan data, ukuran pemusatan data. Secara umumnya ada 3 yang paling sering digunakan. Yang pertama mean, kemudian median, dan kemudian mode. Ya, ataupun dalam bahasa Indonesia disebut modus. Ya, kalau kita lihat, mean itu menunjukkan atau mengarah kepada rata-rata aritmatik ya, ataupun numerik dari nilai variabel kita. Jadi, kalau kita menggunakan mean itu pastikan data kita adalah tipe yang numerik. Ya, karena pastinya kalau kita ingin melihat rata-rata, ya variabelnya adalah tipe yang numerik. Dan di dalam stata, pastikan juga itu terinput di dalam variabel tipe datanya adalah numerik. Kemudian kalau median itu adalah nilai tengah, ya, ketika kita menggunakan numerical ataupun value order. Value order ini kalau di skala bisa kita sebut nominal ataupun ordinal, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ada modus, itu menunjukkan kelaziman data yang paling umum di dalam kategori variabel kita. Ataupun sederhananya nilai yang paling sering muncul dalam sebuah variabel. Terakhir yang ketiga ada namanya variability ataupun variansi. Nah, ini berkaitan dengan jarak data, kemudian ada disebut EQR ataupun interquartile range, kemudian variansi dan standar deviasi. Nah, ini menunjukkan bagaimana ukuran data kita. Ukuran dari variasi data kita. Oke, sekarang kita coba langsung praktek ke dalam stata. Bagaimana cara menggunakannya? Yang pertama kita buka dulu stata yang sudah terinstall di device kita. Saya menggunakan stata yang versi 17, silahkan teman-teman menyesuaikan. Tampilan data yang ada di stata akan pertama kali muncul seperti ini. Kalau yang sebelah kiri ini disebut dengan history Windows, kemudian yang ini result Windows, kemudian ini variable Windows, yang sebelah kanan bawah ini adalah properties, kemudian yang comment ini perintah. Nah, hebatnya stata ini kita bisa hybrid, bisa dengan comment, bisa juga dengan menu yang ada di sini untuk melakukan perintah seperti itu. Kita lanjutkan. Untuk kasus ini saya akan memanggil sebuah data yang sudah terintegrasi di dalam stata ini. Jadi kita pakai data yang sudah ada dengan cara ketikkan perintah sysuse, kemudian kode daripada data itu adalah live x. Ya, akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, di dalam stata kita perlu melakukan yang namanya do file, ya, di mana itu
tujuannya adalah agar segala sesuatu yang kita kerjakan di komen ini dengan menggunakan komen bisa tersimpan di dalam do file. Di video sebelumnya aku sudah jelaskan, silahkan teman-teman cek agar membantu juga kita nantinya ketika membuka ataupun kolaborasi dengan teman-teman bisa langsung membuka do file-nya. Kembali kita melihat jenis data yang sudah aku panggil tadi di dalam stata ini dengan klik edit, ya akan dimunculkan beberapa variabel mulai dari region, country, kemudian POP growth, LEXP, GNPPC, safe water. Nah, ini merupakan nama variabel ya. Namun kalau teman-teman merasa kebingungan kepanjangan ataupun ini apa, misalnya GNPPC ini ada di sebelah kanan ini, informasi cukup lengkap diberikan tentang properties ya daripada variabel kita ini. Kembali ke topi ya, ini kita minimize, kemudian kembali ke perintah. Seperti yang aku katakan tadi, kita coba dengan 3 statistik deskriptif paling umum. Yang pertama itu adalah frekuensi distribusi. Ya, tadi kita sudah melihat singkat tentang variabel kita. Ya, tentukan bahwa beberapa uji misalnya min dan juga median misalnya ataupun modus, pastikan sesuai dengan persyaratannya ujinya. Jangan nanti variabelnya string atau kata, kita menggunakan min, yaitu tidak akan berfungsi ya teman-teman. Jadi kita coba sesuai contoh data tadi untuk menampilkan frekuensi distribusi. Di komen ini kita ketikkan TAB atau tab, kemudian lanjutkan dengan nama variabel. Kalau nama variabelnya aku buatkan, contoh kita adalah LEXP, kemudian kita enter. Secara otomatis di jendela result ini atau hasil ini ditunjukkan bahwa LEXP itu adalah life expectancy at birth. Itu menunjukkan usia harapan hidup ya. Kemudian di dalamnya ada umur 54, frekuensinya 1, persennya 1,47 dan kumulatif 1,47. Begitu juga dengan berikutnya ada usia 62, 64 sampai yang paling terakhir 79 ditampilkan di dalam perintah tab LEXP tadi. Seperti itu. Nah, kemudian untuk yang kedua. Ya, yang kedua tadi kita ingin melihat misalnya measure of central tendency ataupun yang sering kita gunakan adalah nilai rata-rata, nilai tengah ataupun modus dan lain-lain seperti itu, atau nilai minimum, nilai maksimum misalnya itu termasuk dalam pemusatan data. Perintah yang kita lakukan bisa dengan 2 perintah di sini. Yang pertama adalah SUM atau kepanjangannya adalah summarize, kemudian LXP, kita gunakan variabel yang sama, kemudian kita enter. Di sini Stata mengeluarkan hasil ya. Variabelnya adalah LEXP, kemudian observasinya sebanyak 68, nilai minnya adalah 72, sekian, kemudian standar deviasi 4,71 dan nilai minimumnya 54, maksimum 79. Nah, pastikan teman-teman ketika kalian menggunakan komen ini dan resultnya ada di sini, ini pindahkan atau kopikan ke lembar kerja kalian, karena ketika ini tidak dipindahkan ataupun tidak ditempel ke lembar kerja yang baru, otomatis ketika kita menutup stata ini dia akan hilang seperti itu. Jadi ya ini salah satu menurut saya kekurangan dari stata, bagaimana dia tidak bisa secara otomatis menyimpan jendela result ini. Padahal ini penting ketika kita sedang mengolah data. Namun kembali lagi ada langkah yang
bisa kita lakukan misalnya dengan do file di videoku sebelumnya. Tinggal nantinya kita hanya membuka do filenya, otomatis semua perintah yang pernah kita lakukan di analisis data sebelumnya bisa ditampilkan di jendela result ini. Oke, ini langkah pertama untuk tendensi datanya. Kemudian langkah yang kedua, kita bisa membuat perintah yang lebih komprehensif lagi, misalnya dengan tab start, ya, kemudian lanjutkan dengan nama variabelnya elxp, kemudian koma, kemudian spasi, ketikkan statistik, kemudian buka kurung, spasi ya, buka kurung, kemudian n, kemudian min, kemudian ketikkan median, kemudian ketikkan min, kemudian ketikkan max. Kita enter. Ini langsung dimunculkan ya teman-teman sesuai perintah kita dari tab stack elexp ini ya. Itu variabelnya, kemudian n-nya sebanyak 68, sama dengan observasi sebenarnya. Kemudian min itu sama dengan min yang tadi kita gunakan dengan perintah sum. Kemudian yang tidak ada di sini mungkin mediannya. Kalau di dalam tab stat ini dia dimunculkan median sebagai P50 ya, atau kuantil 50 seperti itu ya. Dan ini min 54 sama, kemudian maksimal 79. Mungkin ada sedikit perbedaan dengan aplikasi yang lain. Ketika kita menggunakan SPSS misalnya, kita langsung bisa melihat angka median. Sedangkan kalau di sini ya P50 itu adalah 73 sama dengan artinya median. Itu langkah yang terakhir untuk melihat measure of center tendency ataupun tendensi data kita. Kemudian yang terakhir tadi adalah variasi data. Variasi data seperti yang ada di penjelasan awal tadi, menunjukkan rank, kemudian menunjukkan variansi, standar deviasi. Nah, kita bisa menggunakan perintah sum, kemudian kemudian lanjutkan dengan nama variabel, kemudian koma, kemudian ketikkan di depannya detail. Maka akan dimunculkan ya life expectancy at birth 1%, kemudian 5% atau P1, P5, P10, 67, 25, 69, 50, 73 dan sampai 99, 79. Yang paling kecil itu kalau kita lihat ada di angka 54 sampai 65. Kemudian 4 yang paling besar itu ada di angka 79 seperti itu. Observasinya 68, kemudian sum of sama saja, summarize-nya adalah 68, kemudian min-nya 72 dan seterusnya. Sedangkan mungkin yang perlu ditambahi di sini adalah perlu kita ketahui standar deviasi, variansi, weakness, dan kurtosis. Silahkan teman-teman juga mencari referensi yang lain atau buku ataupun literatur yang lain bisa membantu untuk ya memahami apa itu variansi, weakness, dan kurtosis. Demikian caranya teman-teman. Semoga informasi ini bisa membantu analisis data kalian, terkhususnya deskriptif. Silahkan dicoba mungkin dengan data yang lain ataupun variabel yang lain di dalam data yang sudah integrasi data ini. Demikian, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.